Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan karena sudah sudi untuk mengikuti kegiatan saya pada hari ini, program dari guru penggerak, calon guru penggerak. Jadi bisa saya paparkan terlebih dahulu bahwa ini adalah diseminasi dari modul 1.4 yaitu budaya positif. Dalam diseminasi ini saya akan memberikan contoh langkah-langkah serta praktik langsung bagaimana menjalankan budaya positif yang sudah saya pelajari di modul ini. Dan saya juga akan membagikan, tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, saya hanya sharing lah istilahnya ya. Meskipun diseminasi itu pada dasarnya ya sosialisasi seperti itu. Sosialisasikan tentang sesuatu, hanya saja pada diseminasi ini lebih menekankan kepada contoh langsung, contoh nyata langsung yang sudah dilakukan. Baik Bapak Ibu, pada diseminasi ini saya akan memaparkan hal-hal dan konsep-konsep yang berkaitan dengan budaya positif. Nah, untuk mengawalinya akan saya mulai dengan konsep pembelajaran paradigma baru. Mungkin bagi rekan-rekan yang sudah mengerjakan PMM, mungkin udah tahu lah ya pembelajaran paradigma baru pada kurikulum Merdeka itu apa. Nah, di sini pembelajaran paradigma baru adalah tujuannya untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Karena kita tahu abad ke-21 ini, silakan Bu. Abad ke-21 ini banyak tantangan untuk murid kita, untuk kita juga sebagai guru, seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, pemecahan masalah, dan literasi digital. Jadi Bapak Ibu, kalau di kurikulum sebelumnya, di KTSP atau K13 itu kita masih menggunakan paradigma lama. Apa sih paradigma lama yang memang nyata di dalam kurikulum sebelumnya? Mungkin Bapak Ibu bisa bantu rekan-rekan? Contoh nyata kalau yang membedakan antara paradigma lama di kurikulum sebelumnya dengan paradigma baru di kurikulum Merdeka. Ada yang bisa bantu saya, Bapak Ibu? Bagaimana sih paradigma lama di kurikulum lama? Yang udah ngerjakan PMM mungkin? Bu Nripa? Lupa. Bu Anggi mungkin? Masih fresh. Ya, kalau paradigma lama itu kayak gimana ya Bu Anggi? Bisa kita sharing? Iya. Untuk paradigma lama itu pembelajarannya lebih lebih kepada guru yang menyuapi murid. Iya, menyuapi ya. Yang menganggap murid itu sesuatu yang kosong. Sedangkan untuk paradigma baru setelah kurikulum 2013 sampai sekarang Merdeka, pembelajaran itu lebih ke student center. Jadi menganggap bahwa murid adalah pusat dari pendidikan. Semua pembelajaran itu harus memperhatikan kebutuhan murid. Iya, baik. Saya sependapat dengan Ibu Anggi karena memang di paradigma baru itu kita tidak lagi menjadi subjek ya, tidak lagi menjadi objek di dalam proses pembelajaran, tapi yang menjadi objek kita itu murid, ya. Yang menjadi tolak ukur kita itu murid, ya. Kepentingannya itu murid. Jadi dalam pembelajaran paradigma baru ini pentingnya pembelajaran yang berpihak kepada murid. Karena apa? Murid itu adalah objek yang memang harus kita supply kebutuhannya. Ya, kita tidak lagi memberikan seperti yang Ibu Anggi bilang, tidak lagi menyuapi secara langsung, tapi kita hanya memfasilitasi, menjembatani. Ya. Jadi yang berperan aktif di dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka itu memang murid. Hampir sama sih seperti dengan K13 ya.
bersama. Murid itu juga berperan aktif, tapi di kurikulum Merdeka sekarang ini, di paradigma baru, murid itu harus lebih banyak kolaborasinya, kreativitasnya, komunikasi kepada teman-temannya untuk pemecahan masalah yang mereka hadapi. Supaya apa? Supaya ketika nanti mereka terjun di lapangan, terjun di masyarakat, mereka bisa menerapkan teori yang mereka dapatkan di sekolah. Jadi sekolah mereka tidak hanya menerima teori dari guru, tapi mereka juga harus belajar aktif untuk mengaplikasikan apa yang mereka ketahui. Jadi di paradigma baru ini belajar tidak hanya teori, mereka bisa menggunakan alam, bisa menggunakan lingkungan sekitar. Jadi lebih ke kontekstual. Itu sih paradigma baru yang ditekankan pada kurikulum Merdeka. Keterampilan yang juga dikembangkan, mereka harus berpikir kritis. Kemudian juga dituntut untuk kreativitas dan juga bisa berkolaborasi seperti yang saya bilang tadi, dan komunikasi kepada teman-temannya untuk memecahkan masalah. Kemudian mereka juga harus banyak menguasai literasi digital. Nah, fungsi kita adalah untuk menjembatani atau sebagai fasilitator, memberikan arahan kepada mereka, menuntun mereka supaya bisa mencapai tujuannya, yaitu belajar dengan rasa bahagia. Jika dulu murid itu tujuan belajarnya berbeda, mereka harus menguasai pembelajaran, menguasai materi, tapi sekarang yang kita utamakan murid itu bahagia dulu. Masalah mereka tahu atau tidak itu belakangan. Karena apa? Karena jika murid sudah bahagia, maka materi yang diterima juga akan lebih gampang diserap. Seperti itu ya Bapak Ibu. Berikutnya, nah, boleh sambil minum ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi dari tadi itu belum diminum. Ya, kita santai saja. Nah, untuk mendukung proses pembelajaran dengan paradigma baru, kita ada istilah disiplin positif. Nah, kalau berbicara disiplin ini pasti Bapak Ibu ini sangat setuju ini ya, rekan-rekan, bagaimana murid bisa disiplin dengan kegiatan pembelajaran atau dengan apa yang Bapak Ibu instruksikan. Namun, disiplin positif di sini adalah satu metode yang mana penerapannya itu kepada murid, tapi tanpa adanya embel-embel hadiah atau hukuman sebagai penggugah tindakan mereka, ya Bapak Ibu. Kalau dulu kadang kita untuk menerapkan disiplin itu kayak harus mati-matian, harus ada hukuman, terus ada hadiah juga, tapi jarang ya hadiah, lebih banyak hukuman. Murid tidak pakai sepatu warna hitam, hukum. Murid rambut panjang, hukum. Murid tidak pakai seragam sesuai harinya, dihukum. Nah, bagaimana cara kita agar mereka melakukan disiplin yang kita inginkan itu dari dalam diri mereka, gitu, dari dalam hati mereka, tidak ada paksaan. Jadi mereka sadar sendiri. Nah, ini yang kita sebut dengan disiplin positif. Mereka melakukan sesuatu hal, suatu tindakan atau peraturan itu tidak lagi karena akan dimarahi, tapi mereka sudah sadar dengan apa kewajiban mereka sebagai murid. Baik, nah dalam disiplin positif ini kita menerapkannya kepada murid punya teori kontrol sebagai guru. Nah, teori kontrol ini tidak hanya berlaku kepada kita sebagai guru, orang tua juga bisa melakukan teori kontrol terhadap anaknya, ya. Namun karena kita juga orang tua di sekolah, maka kita bisa menerapkan teori kontrol ini kepada murid-murid kita yang juga notabene anak-anak kita, anak asuh kita di sekolah. Jadi teori kontrol itu ada 5 posisinya. Yang pertama adalah penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah, ketiga
posisi sebagai teman, keempat pemantau, dan yang kelima ini adalah manajer untuk berinteraksi kepada murid. Nah, saya jelaskan yang pertama, yaitu penghukum. Nah, ya, teori kontrol kita ketika berinteraksi dengan murid, ketika melakukan kesalahan, biasa kita gunakan yaitu posisinya sebagai penghukum. Bapak Ibu pernah tidak? Misalnya gini, anak tidak mengerjakan tugas. Nah, kita, biasanya saya juga, langsung hukum mereka, misalnya berjemur di depan halaman. Pernah tidak seperti itu? Pernah ya? Nah, itu sering. Itu teori kontrol pertama, posisi kita sebagai penghukum. Nah, biasanya penghukum ini disertai dengan mimik yang suka marah, suara melengking, terus kadang mata melotot. Ya, seperti itulah. Lebih mengutamakan emosi yang dikeluarkan, ya. Anak salah langsung dihukum, anak melakukan pelanggaran langsung dihukum. Dan biasanya menggunakan kata-kata, cepat kamu, misalnya mau dijemur ya, cepat kamu ke lapangan terus berjemur di sana. Nah, itu posisi sebagai penghukum. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Nah, pada pembuat rasa bersalah ini ditunjukkan biasanya dengan ekspresi lemas gitu, kadang bawa muka lesu, dan menggunakan kata-kata yang memojokkan siswa dan membuat dia merasa bersalah. Misalnya, kesalahannya contoh itu seperti suka ini ya, pas kita jelaskan mereka ngobrol. Nah, itu kan kesalahan murid tuh. Terus nanti kita bilang, kamu nggak kasihan ya sama ibu, kamu dari tadi ngomong terus. Nah, itu adalah contoh kalimat kita sebagai posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Anak-anak merasa dia melakukan kesalahan dengan wajah kita yang memelas dan kalimat kita yang memojokkan mereka dengan kesalahan mereka. Kemudian yang ketiga adalah teman. Mungkin ada beberapa, kayaknya Pak Santon yang suka ini nih sebagai teman ya. Nah, jadi ketika anak melakukan kesalahan tuh atau pelanggaran, biasanya guru tersebut mukanya kayak bercanda gitu, diajak berinteraksi. Misalnya lagi nih pada posisi kesalahan ngobrol dalam kelas. Si Budi ngobrol terus dalam kelas, kamu nggak dengar ya penjelasan Bapak? Nah, kayak diajak Bapak bercanda gitu. Bercanda. Iya, jadi posisi ini lebih ke merangkul murid-murid. Kalau yang saya perhatikan itu Pak Santo lebih dekat ke anak-anak gitu. Terus nanti kalau bajunya dikeluarkan, Pak Santo tuh rangkul. Katanya, masukkanlah baju tuh ya kan Pak Santo. Terus berikutnya yang keempat yaitu pemantau. Nah, pemantau ini juga biasa sering dilakukan. Kalau ini Mutia kayaknya ya. Kan? Lihat ya, rambut merah tuh. Sini lo. Nah, pemantau ini ya, kuku panjang. Nah, itu biasa memang dilakukan Mutia. Pemantau. Jadi dia lebih melihat apa kesalahan yang dilakukan atau yang dilanggar oleh murid. Terus nanti itu dipanggil tuh sesuai dengan konsekuensi. Karena tidak melaksanakan aturan, jadi dapat punishment atau hukuman. Nah, yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Nah, sebagai manajer dia orangnya kayaknya tulus gitu, kayak nggak ada ya. Ada nggak dari kita? Ya, kayaknya tulus gitu. Ya, benar. Ya, benar. Peneripa kan kalau misalnya ada. Nah. Ya, jadi sebagai manajer dia tuh pasti tanya nih, kamu kenapa nak? Tidak bawa pulpen misalnya gitu kan? Pulpennya kemana? Oh ya udah, nanti lain kali pulpennya dibawa ya, seperti itu. Tidak langsung dihukum, tapi diberi kesempatan dulu untuk memperbaiki. Jalan Kanggi? Jalan, oke. Nah, jadi itu
Ya, jadi itu posisi terakhir dari posisi kontrol kita. Kemudian berikutnya adalah ya, ini berkaitan masih dengan posisi kontrol tadi. Jika anak melakukan kesalahan atau pelanggaran, itu biasanya berkaitan dengan motivasi manusia ya, teori motivasi. Jadi motivasi biasanya muncul dari dua faktor, intrinsik dan ekstrinsik. Ya, yang intrinsik itu biasanya dia dari kesadaran dirinya sendiri. Kemudian kalau yang ekstrinsik itu dari luar, bisa berupa reward atau punishment, penghargaan atau hukuman. Nah, di teori motivasi ini sendiri ada 3 hal yang mereka lakukan. Rekan-rekan bisa lihat. Yang pertama, jika seseorang punya motivasi itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Karena apa? Setiap konsekuensi suatu aturan itu pasti ada hukuman biasanya atau punishment. Nah, biasanya motivasi ini akan dilakukan karena orang tersebut menghindari ketidaknyamanan yang akan ditimbulkan dari suatu kesepakatan ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ini bisa berupa reward. Nah, biasanya orang akan melakukan sesuatu karena termotivasi ingin mendapat penghargaan atau imbalan dari seseorang, orang yang lain. Kemudian yang ketiga, nah ini yang saya bilang tadi unsur intrinsik. Mau ada reward, mau ada punishment, dia tidak peduli. Jadi dia tetap melakukan melakukan kesepakatan, maksud saya melakukan kesepakatan yang mana dia ingin menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang memang sudah dipercayanya atas kesepakatan yang sudah dibuat. Nah, itu adalah teori motivasi. Ya, ada tiga hal yang memang mendasari seseorang atau manusia melakukan sesuatu. Nah, atas dasar motivasi yang sudah ada pada masing-masing manusia itu, manusia juga punya kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar itu. Mungkin untuk beberapa teori ada yang beda-beda kebutuhan dasarnya apa-apa saja. Tapi di sini kita punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, semua manusia pasti butuh survival ya, bertahan hidup. Ya, butuh makanan, butuh minum supaya terus berlangsungnya kehidupan. Selain makanan minuman juga strategi biasanya untuk menjalani kehidupan atau proses. Yang berikutnya adalah kasih sayang. Ada yang tidak butuh kasih sayang di sini? Ada yang tidak butuh? Ya, semua kita pasti butuh kasih sayang. Kasih sayang dan penerimaan. Kita butuh dihargai, butuh diperhatikan oleh orang lain, dan juga butuh disayang, tak itu teman, pasangan suami istri atau anak-anak dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya, 1, 2, 3, 4. Ketiga, penguasaan. Kira-kira penguasaan ini seperti apa Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu saya? Mengontrol dirinya sendiri. Ya, bisa mengontrol diri. Biasanya kita kayak sesuatu hal, entah itu pengetahuan atau wawasan, kita ingin kan menguasainya. Bukan menguasai, iya menguasai, ingin dapat mempelajarinya, terus bisa menerapkannya ke kehidupan kita masing-masing. Artinya kita menguasai hal tersebut. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Apa contohnya kesenangan misalnya? Nah, contohnya kayak liburan. Siapa yang tidak suka liburan? Ya, pasti kita semua suka. Karena ya, karena kesenangan itu akan memberikan semangat dan motivasi ke dalam diri kita sendiri, recharge seperti baterai, recharge energi kita supaya
yang tadinya lemah, tidak bersemangat, bad mood. Nah, dikembalikan lagi dengan sesuatu hal yang bisa menimbulkan kesenangan kita, entah itu hobi, makanan dan lain-lain, ya, Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Baik, keyakinan kelas. Nah, dari budaya positif tadi, yang pertama itu menimbulkan kesadaran kita sendiri kan untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Nah, untuk mewujudkan budaya positif itu, kita bisa melakukan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama dengan murid, yang kita buat bersama-sama. Mungkin dari Bapak Ibu sudah pernah buat kesepakatan kelas? Ya, biasanya kalau kita di guru mata pelajaran itu kesepakatan kelasnya hanya berlaku ketika pelajaran kita. Tapi Bapak Ibu yang wali kelas juga bisa melakukan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas supaya murid-murid kita itu lebih termotivasi untuk melakukan budaya positif, disiplin positif tanpa harus diiming-imingi dengan reward atau punishment. Nah, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini dapat menimbulkan motivasi dalam diri murid untuk melakukan disiplin positif. Karena apa? Karena kita sudah menyepakati bersama. Kita sudah membuat satu ketentuan atau kesepakatan yang memang harus dipertanggungjawabkan bersama-sama, baik itu muridnya maupun gurunya dalam keyakinan kelas. Nah, bagaimana jika sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tidak dipatuhi atau dilanggar oleh salah satu murid misalnya? Apa yang akan kita lakukan? Kalau di paradigma lama, pembelajaran paradigma lama, jika murid melakukan kesalahan, maka kita akan melakukan posisi kontrol, ya. Posisi kontrol yang tadi mana, Ibu Anggi? Maksudnya apa tadi yang Ibu Anggi sampaikan? Iya, hukuman. Misalnya si penghukum atau pemantau. Nah, itu biasanya langsung memberikan punishment, Bu, ya. Tapi, kalau di pembelajaran paradigma baru, itu tidak lagi mungkin bukan tidak lagi, tapi lebih beralih ke suatu metode ya yang menerapkan konsekuensi atas dasar kesepakatan yang sudah dijalankan. Nah, berikutnya penghargaan dan hukuman. Tadi sudah saya singgung juga mengenai penghargaan dan hukuman. Nah, penghargaan ini diperoleh jika sesuatu dilakukan dengan baik. Misalkan dari kesepakatan atau aturan yang sudah kita buat bersama, terus ada juga yang membuat satu kayak reward gitu. Jadi ketika mereka melaksanakan dengan baik, maka akan diberi penghargaan atau hadiah, pahala lah ya kalau misal istilahnya, kalau kita menjalankan ibadah dengan baik. Kemudian jika tidak dijalankan atau dilanggar, maka orang tersebut akan mendapatkan hukuman, ya. Hukuman karena melakukan pelanggaran atau kesalahan. Kita bisa gunakan segitiga restitusi untuk memecahkan masalah yang terjadi pada murid kita jika melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagaimana menstabilkan identitas ini? Saya kasih contoh, kasus ada siswa saya ketika saya mengajar di kelas, dia tuh suka ngobrol. Anggaplah satu si jelita misalnya ya, suka ngobrol di kelas sama temannya. Nah, ketika ngobrol itu, saya melakukan praktik segitiga restitusi. Jangan sampai terpleset ya Bapak Ibu.
bukan praktik yang lain, praktik segitiga restitusi dengan 3 langkah. Karena dia melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas yang dibuat bersama, maka tidak saya langsung tegur atau hukum di kelas itu. Tapi di kelas saya hanya bilang, Jelita, tolong tidak ngobrol lagi ya, dengarkan dulu penjelasan saya, seperti itu. Nah, berikutnya ketika selesainya kelas saya panggil itu anak. Panggil anak, kemudian saya ajak mereka melakukan segitiga, saya ajak dia melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, yang menstabilkan identitas ini, kita tanya dulu itu muridnya. Bukan tanya, kayak buat pernyataan gitu ya, rekan-rekan. Misalkan, Jelita, ibu tahu setiap manusia pasti punya kesalahan. Tidak hanya Jelita, tapi ibu juga punya kesalahan. Nah, itu adalah pernyataan pada proses menstabilkan identitas. Artinya kita tidak menyalahkan, juga tidak membenarkan, tapi kita berada di tengah-tengah untuk menetralkan kondisi. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kita lanjut ke langkah kedua, yaitu validasi tindak kesalahan atau validasi kesalahan juga bisa. Nah, pada validasi kesalahan ini, kita tanya anaknya, kita tanya muridnya, kamu ngobrol di kelas mengapa? Kita tanya alasannya. Kita tanya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Mengapa ngobrol di dalam kelas? Ya, itu namanya tindak kesalahan. Validasi dulu, validasi tindak kesalahan. Barulah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah kita membuat validasi tindak kesalahan, kita tanya si Jelitanya, Jelita, apakah yang kamu lakukan sudah benar, sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Nah, itu adalah tindak menanyakan keyakinan. Dari menanyakan keyakinan ini bisa Bapak Ibu kembangkan apakah anak tersebut mau diarahkan seperti apa. Dikasih kesempatan dulu untuk memperbaiki. Biasanya ya, kalau yang saya lakukan, dikasih kesempatan dulu untuk memperbaiki apa yang sudah dibuatnya, yaitu kayak ngobrol. Jadi ketika pertemuan lagi tadi, pertemuan berikutnya tidak lagi ngobrol. Itu yang saya lakukan sebagai proses dari segitiga restitusi. Nah, ketika kita melakukan tindak segitiga restitusi sebagai implementasi ketika siswa melakukan kesalahan, ada hal yang menurut bukan maksudnya menurut, tetapi ada hal yang memang sudah dirancang atau diskemakan. Ada 2 hal, identitas gagal dan identitas sukses dalam melakukan suatu tindak penyelesaian masalah. Kita akan dikatakan gagal jika kita mengaplikasikan kepada murid yang melakukan kesalahan dengan hukuman. Itu dikatakan gagal di paradigma baru ini ya. Nah, jika kita melakukan 2 hal dalam bentuk disiplin, yaitu konsekuensi dan restitusi. Nah, ini yang disebut dengan identitas sukses dalam menindaki suatu kesalahan yang dibuat oleh murid. Kalau tadi identitas gagal itu langsung dihukum ya. Tapi kalau menurut kurikulum Merdeka, identitas sukses itu dilakukan dengan 2 tahap. Yang pertama dilakukan dengan konsekuensi apa yang disepakati dari keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama, atau yang kedua melakukan segitiga restitusi yang seperti saya paparkan sebelumnya. Kalau di identitas yang sebelumnya, identitas gagal, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kalau kita kasih hukuman. Tapi kalau konsekuensi, sesuatunya memang harus terjadi tapi tidak menyakitkan. Namun jika kita terapkan ke restitusi, dia lebih berupa pilihan. Jadi terserah bukan terserah. Kita kasih pilihan kepada murid, perbaikannya seperti apa. Tadi Jelita ngomong, jadi kamu nanti kalau untuk memperbaiki dirinya mau seperti apa. Nah, kita kasih pilihan terhadap murid kita. Pilihan apa yang akan dia terapkan untuk memperbaiki kesalahannya.
Kemudian yang kedua, jika dalam hukuman itu ketidaknyamanan kepada murid dalam jangka waktu yang panjang, namun pada disiplin ketidaknyamanan itu lebih pendek, namun jika melakukan restitusi, kenyamanan itu akan hilang atau tergantikan dan lebih menguatkan murid seperti yang ada di dalam tabel. Kemudian korban, kalau di hukuman korban mendapatkan keadilan, maksudnya karena dia salah, jadi ya keadilannya dia dapat hukuman. Namun kalau di konsekuensi, korban itu bisa diabaikan, jadi tidak ada korban di sana, bisa kayak dilupakan seperti itu. Namun kalau kita melakukan restitusi, korban itu akan mendapatkan ganti, tidak lagi perannya atau statusnya menjadi korban, tapi lebih ke orang yang akan diarahkan kepada tindakan yang lebih baik. Terus, misalkan lagi kasus jika anak itu tersakiti, kalau hukuman itu kan biasa anaknya tuh kayak entah tersakiti batin atau lahir, itu bisa terjadi. Namun kalau di konsekuensi, anak itu dibuat merasa tidak nyaman saja, tapi tidak sakit gitu, cuma tidak nyaman, jadi sakitnya sedikit. Tapi kalau kita lakukan restitusi, anak atau murid akan lebih mendapatkan penguatan. Dan berikutnya, perilaku pasif agresif lebih meningkat pada kondisi hukuman, tapi pada konsekuensi itu akan bertahan dalam jangka pendek, dan di restitusi akan menjadi penyelesaian suatu masalah yang melibatkan antara guru dan murid. Nah, baik Bapak Ibu, akan saya berikan contoh bagaimana saya melakukan tindak budaya positif yang sudah saya lakukan, baik itu berupa keyakinan kelas ataupun berupa pemecahan masalah menggunakan praktik segitiga restitusi. Ya, nah, ini salah satu contoh saya melakukan praktek segitiga restitusi. Mungkin suaranya tidak kedengaran ya Bapak Ibu, agak banyak tertimpa dengan suara luar juga. Ini saya lakukan terhadap Renza karena menurut laporan anak ini sedang kedapatan merokok di kebun sawit, dan memang bau mulutnya bau rokok gitu. Ada belum 1 jam? 50 menit ya. Hah? Ke 1. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu, saya melakukan segitiga restitusi terhadap murid yang melakukan kesalahan. Kemudian akan ada contoh berikutnya, yaitu keyakinan kelas. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas ini sepertinya di laptop saya tidak bisa membuka video yang
berukuran besar. Namun mungkin Bapak Ibu bisa lihat kemarin saya menggunakan kayak sticky note dan segala macam untuk membuat kesepakatan kelas dengan murid-murid. Jadi saya minta murid-murid itu mengungkapkan pendapatnya, apa yang ingin mereka laksanakan dalam proses pembelajaran supaya pembelajarannya dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Jadi mereka nanti akan mengungkapkan apa-apa saja yang mereka inginkan, misalnya tidak main HP di dalam kelas, HP dalam kondisi silent, itu pun kalau bawa HP. Terus tidak ngobrol, tidak bermain-main dengan teman, tidak nyontek dan lain sebagainya. Jadi mungkin nanti akan saya sharing di grup fotonya seperti apa, dokumentasinya, supaya ada gambaran Bapak Ibu, tapi tidak perlu gambaran pun, saya rasa Bapak Ibu sudah pernah melakukannya. Bagaimana menerapkan keyakinan kelas pada murid kita. Nah, dari paradigma lama ke paradigma baru ini akan membuat kita berubah cara berpikirnya. Kira-kira Bapak Ibu setelah yang saya sampaikan dengan saat ini, ada tidak gambaran apa sih perubahan yang mesti dilakukan dalam proses pembelajaran kita di sekolah ataupun di kelas? Oh, tadi saya sudah berbagi pengalaman penerapan budaya positif saya, yaitu membuat keyakinan kelas dan mempraktikkan segitiga restitusi. Nah, dari apa yang saya sampaikan, apa yang saya paparkan, adakah satu perubahan dari Bapak Ibu yang terbuka gitu? Dari yang tadinya ketika saya belum menyampaikan hal ini, terus sampai saya memaparkannya, adakah sesuatu hal yang membuat Bapak Ibu kayak dapat ide atau gagasan celing gitu, sesuatu hal baru yang merubah pola pikir Bapak Ibu sebagai guru terhadap murid-muridnya? Ada Bapak Ibu? Pak Santo mungkin? Menerima? Setidaknya satu hal baru yang Bapak Ibu tangkap itu apa? Ternyata dengan memberi sanksi atau hukuman ilmu tidak baik ya? Iya, tidak baik ternyata. Tidak memberi kesan yang buruk pada siswa. Dan membuat siswa terluka hatinya. Dan memang apalagi di zaman sekarang, anak-anak itu merupakan generasi Z yang mana ketika dibentak sedikit, ketika dimarahi sedikit, maka mereka akan merasa sedih, down, atau merasa kecewa. Jadi tidak seperti kita pada zamannya kita, di mana mau dibentak kah, diapakan pun itu masih kuat, masih strong kita. Tapi kita sudah beda zaman. Itulah mengapa adanya paradigma baru dalam pembelajaran, karena zaman yang kita lalui itu masing-masing berbeda. Generasi saya sama Bu Tia beda, generasi Bu Anggi beda, Pak Santo dan Bu Maina apalagi. Ya, masing-masing itu punya era dan tahapan yang berbeda, dan tindakan atau treatmentnya juga berbeda sesuai dengan kondisi anak dan kondisi generasi tersebut. Baik Bapak Ibu, jika sudah tidak ada yang ingin di-sharingkan lagi atau ingin ditukar pikirkan ke saya mengenai budaya positif ini, maka saya akan akhiri. Namun sebelumnya, sebelum saya mengakhiri ini, kira-kira nanti jika di dalam kelas,
saya tidak menuntut atau menuntut atau mewajibkan, tapi saya lebih ke mengajak rekan-rekan dan mengarahkan seperti itu untuk melakukan budaya positif di dalam pembelajaran kita, di dalam kelas kita atau di sekolah kita. Nah, mungkin ada dari rekan-rekan yang ingin menerapkan salah satu budaya positif yang sudah saya paparkan tadi. Syukur-syukur kalau bisa diterapkan secara konsisten ya Bapak Ibu, misalkan membuat keyakinan kelas. Dan ini saya yakini memang setiap guru itu pasti pernah atau sudah melakukan kalau di kesepakatan kelas. Kalau kita kesepakatan kelas biasanya di awal pembelajaran di tahun ajaran baru atau di awal semester itu kita sudah buat. Tapi biasanya itu memang dilakukan oleh guru-guru mata pelajaran. Nah, boleh nanti Bapak Ibu wali kelas juga bisa menerapkan keyakinan kelas ini kepada anak asuhnya ya. Bisa diterapkan supaya mereka punya disiplin positif dalam diri mereka dan tidak lagi melakukan sesuatu dengan harapan imbalan atau mendapatkan hukuman. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada sesuatu yang ingin disampaikan, akan saya akhiri diseminasi kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu bisa bermanfaat. Dan jika ada kesalahan kata atau tindakan, saya memohon maaf. Karena, maafkan ya. Iya, karena kan kita tidak tahu entah terpeleset omongan atau terpeleset tingkah, maksudnya bercanda seperti itu. Iya. Dan saya berharap Bapak Ibu bisa mengimplementasikannya ke dalam proses pembelajaran nantinya, supaya kita bisa lebih baik dan lebih berkembang dalam melakukan dan mengimplementasikan kurikulum merdeka untuk sekolah kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudi untuk menyempatkan waktunya di siang hari ini. Dan terima kasih juga, jangan jerah-jerah ya Bapak Ibu ketika saya mengundang Bapak Ibu untuk membersamai saya melakukan program pendidikan guru penggerak saya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini saya akan mengajak kalian sebelum melakukan pembelajaran nantinya, saya akan mengajak kalian satu hal budaya positif yang akan kita lakukan di dalam kelas. Nah, jadi ini nanti di kelas ini, kenapa ini? Di kelas nanti kita akan menyepakati bersama hal-hal positif apa yang harus kita jalankan di dalam kelas. Ya, nah nanti setelah jadi apa yang kalian inginkan, kemudian nanti saya tuliskan, itu akan kita sepakati bersama sebagai budaya positif yang kita lakukan di dalam kelas, atau biasa kita sebut dengan keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, jika suatu saat nanti apa yang kalian hasilkan nanti itu kalian langgar sendiri, maka kita semua, saya dan kalian juga akan mampu dan bisa menerima konsekuensinya. Nah, jadi saya akan ajak kalian untuk membuat hal-hal apa saja yang kalian inginkan selama proses pembelajaran berlangsung, ya. Tapi itu hal-hal yang bersifat positif dan bisa membuat kalian termotivasi belajarnya. Ini nanti bagi satu itu ya, satu bangkunya. Bagi satu bangkunya. Nah, jadi ya, itu kertas yang saya kasihkan.
kalian tulis kalian mau seperti apa kelas kita nantinya ketika proses pembelajaran, mau melakukan hal-hal apa yang positif atau yang baik selama proses pembelajaran. Kalian bisa tuliskan. Contohnya, selama belajar tidak boleh main HP, selama belajar tidak boleh ngobrol, dan lain-lain. Apa yang kalian inginkan, yang kalian harapkan, kalian bisa tuliskan ke dalam kertas tersebut, nanti ditempelkan, ya. Oke, bisa kalian mulai. Kesepakatan yang harus kita buat, yang harus kita jalani bersama selama proses pembelajaran di kelas. Boleh 1, boleh 2, tapi jangan sampai banyak-banyak ya. Maksimal 2, minimal 1. Sudah? Belum, oke. Oh ya, jangan sampai salah ya penulisannya. Jangan di bagian yang bisa dilem kalian tulis. Nanti ketutup dia. Jadi yang bisa dilem di belakang. Apa, Dit? Sudah? Yang lainnya sudah? Dah. Kalau sudah, silakan kalian tempelkan apa yang kalian inginkan di kertas ini ya. Oke, silakan. Udah saya bilang, tulisannya di depan yang bisa ditempel. Ulangi di kertas yang lainnya. Tempelnya asal apa? Di mana saja boleh. Ya, oke. Dah. Yang salah tulis, yang nulisnya di bagian yang ada perekat, boleh ganti, kan masih banyak kertasnya. Ayo, siapa yang belum? Silakan tempel. Yana udah. Ya, kalau sudah boleh ditempelkan. Berarti semuanya ada 8 ya. Ini baru 6, berarti ada 2 orang yang belum.
Sudah? Dah? Adit masih belum? Oh, dua-dua ya? Oke. Baik. Nah, perhatikan. Jadi, ini yang kalian inginkan kita sepakati di dalam kelas selama proses pembelajaran. Saya bacakan ya. Yang pertama, jangan memainkan HP atau handphone, sama ya, di saat jam pelajaran berlangsung. Ya, kesepakatannya, jangan bermain HP. Oke, yang pertama tidak bermain HP. Kedua, selama proses belajar dimulai tidak boleh bermain di dalam kelas. Jadi tidak boleh bermain di dalam kelas. Ini kira-kira apa itunya? Kalimatnya. Tidak bermain di dalam kelas. Ya, boleh ya, tidak bermain di dalam kelas. Terus ketiga, selama proses belajar tidak boleh main HP, sudah. Selama belajar tidak boleh ngobrol, tidak boleh main HP, tidak boleh nyontek, tidak boleh terlambat, tidak boleh bermain saat belajar. Banyak ya. Berarti saya ambil dulu. Tidak terlambat atau tepat waktu. Terus tidak ngobrol. Boleh tolong saya bacakan selanjutnya, Jelita? Maju, Jelita. Yang di sini udah, lanjut yang di sana ya. Ya, bacakan, Jelita. Selama sekolah tidak boleh memaini HP dan juga tidak boleh menyontek kepada teman. Tidak menyontek ya. Terus berikutnya? Iya. Sama gitu. Tidak apa-apa, baca saja. Foto kelas 3. Kenapa? Foto kelas 3. Oke, udah lewatkan. Pas belajar jangan dimatikan dan sama. Udah lewatkan. Selama kita belajar, kita tidak boleh main HP dan ngobrol. Ya, sama. Belajar memang menyenangkan, tapi gelap pengen punya AC di kelas. Oke, lewatkan. Tidak boleh berisik di kelas, pengen punya kelas tenang banget. Nanti tidak ngobrol lagi ya. Oke, sudah habis semua, Jelita? Oke, terima kasih, Jelita. Boleh kembali ke bangkunya. Nah, yang saya arahkan ke kalian itu adalah kesepakatan belajar. Apa yang ingin kalian rasakan di dalam kelas? Apa yang ingin kalian sepakati di dalam kelas untuk hal-hal yang positif yang mendukung proses pembelajaran? Bukan protes terhadap fasilitas dan segala macam ya, kesepakatannya. Jadi ada yang menuliskan pengen punya tadi ya. Iya, pengen punya AC dan segala macam, itu bukan kesepakatan, tapi itu lebih ke meminta ya, meminta fasilitas. Nah, yang kita tekankan di sini adalah kesepakatan kita bersama bagaimana menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan
bisa membuat kalian belajar dengan lebih baik. Jadi hanya 5 ini yang bisa disimpulkan dari apa yang kalian inginkan, ya. Karena pada dasarnya semua yang kalian inginkan itu sama. Kita ubah kalimatnya ya. Tidak bermain HP berarti apa kalimat yang baik? HP dalam kondisi silent, senyap ya, kondisi silent, dan tidak digunakan ketika proses pembelajaran berlangsung. Terus yang kedua, tidak bermain di dalam kelas. Bisa kita ubah serius dalam mengikuti pembelajaran. Baik. Terus yang ketiga, tepat waktu udah bisa ya. Tepat waktu atau dalam arti kata ketika pelajaran dimulai jam 7.30 berarti kalian sudah harus siap ketika jam 7.30 itu tiba. 4. Tidak ngobrol. Ini bisa kita gunakan. Kayaknya tidak ngobrol bisa masuk ke serius dalam mengikuti pembelajaran ya. Kan? Tidak menyontek. Berarti jujur dan disiplin dalam kegiatan pembelajaran. Kira-kira ada yang bisa ditambahkan lagi? Ada yang bisa ditambahkan lagi? Nah, kemarin saya menekankan tentang bullying atau perundungan. Berarti kita sesama teman harus saling, iya, ini bisa dimasukkan ya. Saling menghargai dan menyayangi. Saling menghargai dan menyayangi teman. 1, 2, 3. Ini enggak masuk. 4, 5. Ada yang mau ditambahkan lagi? Sudah. Nah, berarti bagaimana jika kalian mau keluar atau masuk di dalam kelas ketika proses pembelajaran berlangsung? Apa yang kalian lakukan? Ya, ini yang sangat menurut saya sangat penting. Karena apa? Banyak mereka dari kalian yang itu kalau belajar lagi proses pembelajaran keluar masuk seenaknya. Nah, ini juga perlu ditekankan dalam kesepakatan kelas kita adalah meminta izin ketika akan keluar atau masuk kelas jika ada keperluan. Baik, nah jadi ini poin-poin yang sudah kita dapatkan untuk kesepakatan kelas kita. Artinya, jika dari kalian atau saya tidak mematuhi atau melanggar dari kesepakatan kelas ini, kita punya konsekuensi masing-masing. Jadi, jika tidak mematuhi atau melanggar, apa yang semestinya dilakukan? Apa yang semestinya dilakukan? Apa? Denda. Jadi kesepakatannya mau didenda? Enggak usah. Apa? Cuci WC.
Denda aja. Ya, jadi gini, ketika kesepakatan tidak kalian jalankan, kalian tidak memiliki disiplin positif, jadi nanti kita akan lakukan pendekatan yang lain yang bisa memang membuat kalian bisa kembali lagi ke sepakatan awal kita. Setuju? Setuju. Ya, baik. Jadi ini nanti akan saya buat dan akan saya tempelkan di kelas supaya kalian bisa tahu apa hal yang harus kalian lakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan selama proses pembelajaran di dalam kelas. Baik, terima kasih waktunya atas kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita yang kita buat hari ini. Jadi setelah ini kita bisa langsung belajar dan melanjutkan materi berikutnya.